Mari kita sambut Bapak Insinyur Haji Abu Rizal Bakri. Selamat malam Pak Abu Rizal Bakri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa untuk akrab kita panggil Pak Ical saja. Terima kasih Tantowi. Ya Pak Ical, beberapa waktu yang lalu bangsa kita kembali diuji oleh Tuhan dengan satu bencana yang luar biasa besarnya, merenggut lebih dari 500 nyawa. Menurut laporan itu baru sekian kecil saja dari rakyat kita yang menjadi korban langsung dan ratusan bangunan baik milik pribadi maupun milik umum yang sudah rata dengan tanah. Bapak sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, kita lihat adalah orang pertama yang memimpin delegasi pimpinan dari pemangku jabatan dari Republik ini yang datang langsung ke sana. Apa yang sudah Bapak lakukan di sana? Pertama tentunya waktu itu melihat begitu banyak, begitu besar kejadiannya. Kejadiannya begitu besar, tampak betapa kalau di Kota Padang yang paling banyak adalah rumah-rumah itu, gedung-gedung tinggi itu langsung rata dengan bumi. Dan karena kejadiannya itu pada jam 5, itu masih banyak yang di kantor dan masih banyak yang bersekolah. Yang menyedihkan adalah yang anak-anak 13 tahun, 60 orang bersekolah, semuanya runtuh di dalam tanah. Ini keprihatinan dari kita semua. Kita lihat di sebuah hotel, itu juga demikian, orang ada kurang lebih sekitar 80 orang yang sedang ada seminar tentang kelautan. Ambruk langsung tertimpa bangunannya, sangat menyedihkan. Kita lihat juga beberapa yang di situ ada yang di satu hotel lainnya masih hidup. Dan kemudian hotel yang masih hidup itu bersuara dan kita berikan makanan sebagainya. Karena itu pertama kali yang saya lakukan adalah menanyakan kepada saudara gubernur, apakah gubernur dan semua jajarannya masih intek, masih lengkap dan mampu untuk memimpin operasi tanggap darurat ini. Ini perlu saya tanyakan pada waktu rapat karena waktu di Aceh seluruh jajaran pemerintahan tidak ada. Dan ternyata di daerah Sumatera Barat ini gubernur menyatakan sanggup untuk memimpin operasi itu. Karena itulah langsung saya menunjuk gubernur untuk menjadi pemimpin operasi tanggap darurat. Semua aparat yang ada di sana diperbantukan kepada gubernur, termasuk polisi, termasuk TNI, semua jajaran-jajaran itu di bawah komando gubernur. Kemudian saya menetapkan bahwa ada posko aju, posko yang diajukan ke sana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tugasnya adalah melakukan koordinasi dari bantuan-bantuan dari pusat maupun bantuan-bantuan internasional. Selanjutnya bantuan-bantuan itu diberikan kepada gubernur. Jadi tugasnya adalah memberikan dukungan, asistensi dan koordinasi terhadap langkah-langkah penanganan baik internasional maupun pusat. Dengan begitu maka jelas koordinasinya kita berikan kepada gubernur yang merasa masih sanggup untuk melaksanakan itu dan kita memberikan dukungan. Jadi itu Tantowi, karena harus ada segera komando dan kemudian waktu Presiden datang, saya sebagai Menko Kesra melaporkan keputusan rapat dan beliau menyatakan laksanakan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, disinilah Saudara Tantowi, saya ini orang yang syukur alhamdulillah banyak sekali dikaruniai Allah tentang kelebihan pada finansial. Saya merasa bahwa dukungan terhadap saudara-saudara kita itu penting. Dukungan finansial, saya sendiri akan melakukan sumbangan sebagaimana saya lakukan juga terhadap
masa depan bangsa, yaitu bersekolah. Dari Papua misalnya tiga anak Papua bersekolah di Amerika. Dan mereka sekolahkan sampai gelar doktor. Itu untuk masa depan bangsa. Ada juga yang kita lakukan untuk melakukan operasi bagi penduduk yang tidak termasuk di dalam Jamkesmas tapi kesulitan untuk melakukan operasi macam-macam operasi. Itu adalah program Bapak selaku saya sebagai selaku pribadi. Selaku pribadi. Oke. Nah, karena itu selaku pribadi saya ingin sahabat-sahabat saya yang ada di DPP, yang ada di dalam tim sukses dari ARB, dan saudara-saudara saya yang mendukung dari semua daerah, yang saya terima kasih kepada saudara sekalian. Ya. Mau memberikan sumbangan, seberapapun sumbangan itu diberikannya, untuk kita kumpulkan malam ini agar saudara-saudara semua. Oke. Menarik sekali Pak Ical, jadi jangan diceritakan semuanya dulu. Ya. Jadi yang jelas yang patut diketahui oleh seluruh masyarakat maupun yang hadirin yang hadir di sini adalah Bapak Abu Rizal Bakri selaku pribadi sudah menyatakan niat untuk kembali menyumbang sebagai bentuk simpati kepada saudara-saudara kita yang ditimpa oleh kemalangan. Nah, perlu kami jelaskan kepada para pemirsa di rumah, malam ini kami sedang berada di satu tempat di Jakarta berhadapan dengan begitu banyak, kurang lebih 500 orang, hampir 1000 orang yang hadir pada malam hari ini, dan mereka ini adalah para pimpinan, unsur-unsur pimpinan dari Partai Golkar, Ketua. Mulai dari DPP sampai dengan DPD tingkat 2 dan juga tentu saja DPD tingkat 1. Siapakah mereka? Akan kami berikan informasi lengkap termasuk program sumbangan untuk bencana di Sumatera Barat setelah kami kembali. Saudara, kembali bersama saya Tantowi Yahya di program khusus kepedulian dari Partai Golkar terhadap bencana yang saat ini tengah menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat. Pak Ical, Anda tadi bercerita bahwa Anda sendiri selaku pribadi, ya, selaku pejabat tinggi negara, Anda sudah melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi dan membuat skema bantuan bagi saudara-saudara kita di Sumatera Barat, dan Anda sendiri baik sebagai kader partai mungkin maupun sebagai pribadi sudah menyatakan niat untuk memberikan sumbangan dan juga mengajak semua yang hadir pada malam hari ini untuk juga melakukan hal yang sama. Pak Ical, saya harus sampaikan di sini, pada malam hari ini hadir 376 pimpinan DPD tingkat 2 dan tingkat 1 Partai Golkar dari seluruh Indonesia. Selamat datang, terima kasih atas kedatangan saudara-saudara sekalian. Kemudian hadir pula 10 ketua dan sekretaris dari organisasi massa yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar berikut sayap. Semua hadir di sini. Selamat datang saudara sekalian. Hadir pula di sini dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar ada Bapak HR Agung Laksono, Wakil Ketua. Kemudian hadir pula di sini Bapak Priyo Budi Santoso, ya, Wakil Ketua DPR RI yang baru saja dilantik. Selamat. Hadir pula di sini sesepuh kita ya, abang kita, ya, Insinyur Akbar Tanjung. Pak Akbar, terima kasih. Hadir pula di sini tokoh-tokoh kita seperti Pak Yoris, seperti Pak Aulia Rahman, Pak Theo Sambuaga. Kemudian ini dia calon dari Partai Golkar untuk Ketua MPR, pimpinan MPR, ya, Hajranto, tepuk tangan. Hajranto. Ya, mereka semua tentu berkumpul di sini, menempuh jarak ribuan, mungkin ratusan ribu kilometer dari tempat mereka berada. Tentu dengan satu niat yang ikhlas, karena kata orang, sebelum kita melakukan sesuatu, niatnya tulus dulu.
Iya. Kalau tanpa itu tidak mungkin mereka bisa melakukan itu. Baik Pak Ical, ada satu hal yang ingin kita tanyakan. Tanggal 4 sampai tanggal 8 nanti adalah masa atau waktu yang begitu penting bagi Partai Golkar. Di mana Partai Golkar akan memilih melalui Munas pimpinan Partai Golkar untuk 5 tahun ke depan. Ya, sedikit saja Pak ya, apa sih program Bapak yang bisa menyentuh rakyat, bukan saja Partai Golkar? Saya kira Partai Golkar ke depan harus menjadi satu ujung tombak bagi perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itu yang paling penting. Partai Golkar harus menyuarakan dengan lantang